Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Nah, ini orang-orang suka salah nyebut nih, sinar enggak, siniar belasan menit. Oke. Di episode ini atau di video ini gue akan bahas soal yang lagi ramai di dunia persepak bolaan Indonesia, dan kebetulan yang sedang ramai itu adalah Persib Bandung. Lebih tepatnya Bobotoh. Oke. Apa nih yang lagi viral soal Bobotoh? Yang lagi viral itu adalah soal kekerasan yang terjadi terhadap Bobotoh. Bukan kekerasan sih, nanti gue jelasin. Makanya kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Oke, awal mulanya adalah postingan di TikTok yang merembet ke semua sosial media yang ada di Indonesia, yaitu mengenai postingan video ada satu orang Bobotoh sedang emosional berekeun ka umum. Kamu coba lari, main sendiri. mainan bener goblok. Nah, kumaha ya? Sebagai orang mah gitu. Sampai ngomong kasar ke para pemain atau ke staff yang ada di lapangan, ke Persib Bandung. Ngomongnya itu gini, nu bener main lah goblok, tah etanya. Setelah teriakan tersebut, ada satu orang yang ternyata cukup dikenal oleh banyak Bobotoh adalah Ardi Pramata atau Adi Pratama gitu. Dia langsung teriak juga, tewak, tewak, tewak. Nah, di sini nih mulai terjadi keriuhan. Setelah menyuruh steward untuk tangkap, tewak itu sama dengan tangkap ya teman-teman. Tangkap tuh orang, tangkap, ditangkaplah orang tersebut. Sebenarnya nggak ditangkap sih, orangnya Bobotoh tersebut menyerahkan diri dalam tanda kutip karena jalannya nyantai aja gitu ke bawah. Setelah ke bawah, video tersebut sudah tidak ada lagi gitu, di stop. Nah, ini semua berlanjut, kronologi tersebut berlanjut ketika Bobotoh tersebut dibawa ke locker room, dan di locker room terjadilah yang viral sekarang. Apa nih kronologinya? Kronologinya ini cerita yang gua dapatkan, cerita dari beliau langsung yang merasakan dan yang mengalami. Bobotoh ini awalnya dia cerita di situ, awalnya Bobotoh yang lain itu ketika para pemain balik ke locker room, Bobotoh yang lain minta jersey. Nah, dia emosional ngelihat baterai gua habis lagi. Ngelihat permainan Persib Bandung tuh butut. Nah, gitu ya. Ngelihat permainan Persib Bandung butut, dia emosi dan bilang, "Lu bener mainnya goblok." Tak gitu. Setelah itu di locker room dia bilang bahwa ada orang yang memprovokasi para pemain dan staf pelatih. Dia bilang ada yang teriak, "Ini nih orang yang hina kita. Dia ngomong goblok ke kita." Ini gambaran aja ya. Sebenarnya kayaknya nggak ngomong kayak gitu, tapi iya yang ada di otak dan pikiran gua kayaknya kayak gitu. Karena dia bilang sendiri bahwa
ada orang yang memprovokasi di dalam locker room tersebut. Dan setelah provokasi tersebut muncul, ada 2 orang yang terindikasi melakukan hal yang tidak baik atau kurang mengenakan itu. Pertama, Hendriana. Namanya siapa sih? Pokoknya pemain Persib Hen. Yang kedua, staf pelatih Persib Bandung. Kenapa gue bisa langsung bilang ini adalah staf pelatih Persib Bandung adalah karena dia bilang di situ bule, tapi bukan pelatih, ya. Tapi bukan Reza Lihanusa, bukan. Bule, orang kulit putih, yang katanya melempar sesuatu ke dia. Sampai di situ selesai, terus muncul lagi foto beredar di sosial media bahwa orang tersebut baju yang dia pakai robek. Artinya terjadi sesuatu di dalam locker room. Nah, kenapa bisa sampai robek? Ya, gue nggak tahu apakah terjadi tarik menarik di situ. Gue nggak ngerti. Intinya ada hal-hal yang membuat bobotoh tersebut kurang enak lah gitu ya. Nah, setelah itu semua, ada muncul tweet baru dari @toptops. Dia bilang tadi bareng Kang Zen ketemu pihak korban bobotoh untuk mendengarkan secara langsung kronologi yang terjadi dan dituangkan ke dalam catatan yang bersangkutan. Pada prinsipnya saya dan Kang Zen, lu bisa lihat, bersama dengan korban untuk memperjuangkan jalan keluar yang adil dan terbaik. Nah, setelah itu juga ada klarifikasi resmi atau respon resmi dari PVC. PVC itu apa? PVC itu adalah Viking Persib Club. Mereka merespon atas semua hal yang terjadi. Lu bisa baca, intinya mereka tidak membenarkan hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi ke anggotanya. Oke. Dari itu semua ada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang para netizen. Ada yang sotoy, ada yang masih menghina juga, mengkritik, ada juga yang mendukung pemain, ada yang mendukung supporternya juga, banyak nih. Ini komentar netizen. Yang kedua, ini 2 sudut pandang yang menurut gue penting, yaitu adalah sudut pandang pemain dan sudut pandang supporter. Kita masuk ke sudut pandang yang pertama dulu, yaitu adalah supporter. Supporter setelah mengalami kekalahan, klubnya mengalami kekalahan, itu biasanya kecewa. Udah pastilah, semua supporter yang timnya mengalami kekalahan sudah pasti kecewa. Kecewanya gara-gara apa? Jelas gara-gara kalah. Makanya gara-gara kecewa itulah mungkin si supporter yang bersangkutan emosi. Plus dia juga emosi melihat permainan dari timnya sendiri. Setelah emosi itu semua kegabung, dia mengeluarkan kritik berkedok hinaan lah. Ini sebenarnya nggak ngehina lah, goblok itu nggak ngehina. Goblok lu kan bisa kayak gitu. Tapi dalam konteks ini, pemain melihatnya seperti dihinakan oleh supporternya sendiri. Jujur aja, ya nantilah kita masuk ke sudut pandang dan opini pribadi gue ya. Itu yang kedua, supporter emosi lihat permainan dari tim yang ditampilkan. Ketiga adalah tiket yang makin mahal. Nah, ini juga problematik yang terjadi di supporter Persib Bandung, juga PT PBB atau PPB gitu. Persib Bandung Bermartabat. Nah, PT PBB ini konflik yang bener-bener nggak beres-beres gitu. Kayaknya tiket tuh makin mahal mulu untuk supporter Persib Bandung. Ini makin mahal aja nih anjing. Tiket makin mahal, pemain mainnya kayak gini gimana kan gitu ya. Oke, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah supporter. Semua supporter memang menginginkan sebuah kemenangan dalam atau dari setiap pertandingan, selalu menginginkan kemenangan. Dan ketika harapannya tidak sesuai, nah itulah yang terjadi. Nah, ini yang paling penting adalah sudut pandang dari pemain itu sendiri. Sudut pandang pemain ada 4 di sini gue catat. Yang pertama itu adalah emosi.
karena capek. Emosi karena capek. Capeknya gara-gara apa? 8 hari Persib Bandung melewati 8 hari 3 pertandingan. Bayangin, 3 pertandingan, lu 3 hari kerja yang menggenjot fisik lu secara berlebihan dalam 90 menit dan 3 kali dalam 8 hari. Capek menurut gua. 3 hari itu belum termasuk ini ya, belum termasuk lu terbang, belum termasuk lu latihan lagi keras, belum termasuk ya lu harus terbang lagi, balik lagi ke Bandung, lu harus terbang lagi kemana gitu. Karena namanya sepak bola, kita ngelawan klub dari daerah-daerah yang mungkin jauh juga gitu ya. Itu sudut pandang pemain yang kedua. Sudut pandang pemain yang ketiga adalah ngerasa dikritik mulu sama supporter sendiri, yang resultnya atau hasilnya adalah meletus gitu. Kayak mereka tuh ngerasa, anjing, gue dikritik mulu, gue menang masih dikritik, gue seri dikritik juga, gue kalah dihina gue. Nah, itu sudut pandang pemain ya, yang ketiga. Yang keempat, gak terima dihina karena ada provokasi yang tadi gue bilang, ini nih orang yang hina kita. Nah, mereka gak terima secara pemain gitu. Sebagai pemain mereka nggak terima akan hal tersebut. Makanya itu semua terjadi. Oke, kita masuk ke opini pribadi gue sebagai The Jack Mania. Dua-duanya salah. Oke, dua-duanya salah. Dari supporter Persib Bandung, menurut gue ada sisi kesalahannya terlalu emosional untuk bilang goblok gitu ya. Gobloknya kan ada dua makna ya. Kalau kita biasa ke temen, goblok lu tolol, kan itu bercanda. Ini gobloknya emosi. Jadi pemain melihatnya seperti hinaan. Nah, salahnya pemain adalah tidak bisa merespon respon tersebut dengan begitu baik. Contoh, anggap gue Boboto, gue ngelihat Bandung main, jelek banget ya anjing. Kata-kata anjing keluar dari mulut gue karena gue emosi. Pemain Persib denger nih dari samping gue, maksud lu apa ngomong gue anjing, bang? Atau mang? Saya Boboto tadi ngomong kayak gitu karena respon saya terhadap permainan Anda. Kok Anda mainnya gitu banget anjing? Bukan kata-kata anjing tersebut bukan ke pemain sebenarnya, tapi respon kita sebagai supporter. Begini amat anjing, main tolol banget semuanya gitu loh. Respon kita ke semua pemain yang ada di lapangan, pemain Persib Bandung maksud gua. Persib Bandung, pemain-pemain Persib Bandung tidak terima karena mereka menangkap kata-kata tersebut sebagai hinaan dan cacian. Nah, di sini nih respon pemain harusnya bisa jauh lebih baik lagi. Contoh, Persija Jakarta ketika kalah mulu, entah itu di AFC, entah itu di Liga, kurang lebih 2017 atau 2019 gitu ya. Kalah mulu nih, anak The Jack marah, emosi, sama. Ya mungkin ada yang bilang kasar juga, sama. Bedanya pemain Persija Jakarta mempunyai kedewasaan yang cukup baik. Pemain Persija Jakarta ketika itu dipimpin Bambang Pamungkas, ya lu tau lah, anak-anak Persib juga tahu Bambang Pamungkas diidolain oleh semua anak kecil kayak umuran kita nih, 20 sampai 30 tahun. Oke, Bambang Pamungkas ketika itu memimpin pemain Persija Jakarta untuk tenang. Kita tahu mereka lagi emosi, jadi kita datengin ke mereka semua dan ngejelasin apa yang terjadi. Di situ Bambang Pamungkas dengan kedewasaannya, iya gue tahu, gue ngerti, sambil peluk lah ya, ngerangkul semua anak-anak Jack yang bahkan ke Malaysia, ke Singapura untuk away, bilang bahwa oke, gue ngerti apa yang lo mau, tapi lo juga harus paham sama kita ini udah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita harapkan ini, yang lo harapin menang, gue juga berharap menang kok. Ya, kita ini sama-sama berjuang. Jadi, gue pengen lo support kita terus. Kalian gak apa-apa kritik, tapi kritik yang membangun. Kita sebagai pemain akan berusaha dengan lebih keras lagi
untuk bisa memenangkan pertandingan yang ada. Nah, itu yang terjadi di Persija. Nah, Persib Bandung, pemain Persib Bandung seperti yang lu tahu kemarin itu ya seperti itu. Oke, ada beberapa poin penting juga yang ingin gue bahas, itu adalah rubah mental negatif jadi positif. Kita sebagai supporter memang ketika mengalami kekalahan emosi sama, emosi semua juga emosi kok kalau lagi kalah. Tapi jangan terlalu emosional gitu ya. Dalam artian rubah emosi tersebut jadi positif gitu. Dalam artian ketika lu emosi, wah bangsat nih Persib, tim gua kok gini banget ya. Lu bikin koreografi dengan cantik, dengan bagus, yang membuat pemain Persib sadar dalam tanda kutip. Dan respon pemain jangan berlebihan gitu ya. Ketika ada kritik yang disampaikan oleh Bobotoh, ya jangan berlebihan kayak kata yang gue bilang tadi. Karena respon yang terbaik melawan supporter adalah respon dengan baik. Ketika respon yang pemain Persib Bandung tersebut keluar dengan baik, tentu para supporter Persib juga akan reda emosinya. Oke, ya, gue tahu kalian kalah, gue tahu mainnya jelek, tapi tolonglah jangan kayak gini terus. Mereka emosinya reda tuh, nggak akan tuh keluar cacian, makian, hinaan, nggak akan. Karena respon pemain Persib Bandung baik. Oke, yang keempat, sebagai supporter seharusnya bisa lebih memahami kondisi yang terjadi. Ya, maksud gue di sini adalah kita boleh ngarepin menang terus gitu. Gue juga pengen banget lah Jakarta gue menang terus tiap pertandingan, tapi kan gak mungkin. Logika gue main di situ, gak mungkin menang mulu. Ada masa-masanya kita kalah, ada masa-masanya kita seri, ada masa-masanya kita menang terus, dan ada masa-masanya ketika menang terus kalah juga. Semua itu ada masanya. Bahkan bentar lagi nih Persib lawan Persija Jakarta, gue ngarep banget Persija Jakarta menang. Tapi kalau misalkan Persija Jakarta kalah, ya udah, gue logis, ya udah kalah. Karena main di away, main di Bandung. Gue juga logis, ya emang Jakarta lagi bego-begonya sekarang. Lagi tolol-tolol ya, jadi ya udah. Gue mah terima-terima aja. Tapi gue juga ngeritik ke Persija dengan upload video yang dalam tanda kutip mencaci maki Persija Jakarta gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk para bobotoh atau The Jackmania. Semua supporter di Indonesia dijadikan pelajaran atas hal ini. Jangan terlalu berlebihan terhadap sesuatu, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Oke, jangan dijadikan sepak bola seperti agama, karena agama yang berlebihan pun kayak lu tahu sendirilah gara-gara apa. Ini gue sensor nanti ya. Oke, itu aja teman-teman. Gue minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang enak di lu semua. Dan kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ingat ya, Siniar Belasan Menit. Dan ciao.